Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ruang Kelas Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu deep learning, pendekatan belajar baru yang dikenal langsung oleh Menteri Pendidikan Mendikdasmen. Dalam rapat kerja atau raker yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen bersama Komisi 10 DPR RI membahas peningkatan kualitas pendidikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning. Seperti apa pendekatan deep learning yang diusulkan oleh Mendikdasmen? Berikut penjelasannya. Apa itu deep learning? Istilah deep learning yang dipakai oleh Mendikdasmen tidak sama dengan istilah deep learning yang lazim digunakan dalam ranah artificial intelligence (AI). Dalam konteks pendidikan, deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Dalam deep learning, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menyelami topik yang sedang dipelajari, sehingga ia dapat menjelajah lebih dalam dan menikmati keindahan panorama dari topik tersebut. Pendekatan pembelajaran deep learning atau belajar secara mendalam adalah kontras dari pendekatan pembelajaran surface learning atau belajar di permukaan yang berusaha membahas banyak materi secara luas dengan mengorbankan proses pemahaman dan peningkatan kompetensi dari para peserta didik. Siswa akhirnya hanya terpaksa menghafal banyak hal tanpa dapat memaknai, memiliki, dan menikmati proses pembelajaran. Kemudian, elemen utama dalam deep learning. Menurut Mendikdasmen Abdul Mufti, pendekatan pembelajaran deep learning dapat tercapai melalui 3 elemen utama, yakni meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Melalui proses meaningful learning, siswa dapat memaknai hal-hal yang sedang ia pelajari. Kemudian melalui proses mindful learning, siswa dapat menjadi agen aktif secara sadar, berniat untuk mengembangkan pemahaman dan kompetensinya. Proses joyful learning membuat siswa menjadi termotivasi dalam menjalani proses pembelajarannya. Mari kita bahas ketiga elemen secara lebih mendalam. Yang pertama, meaningful learning. Teori meaningful learning yang dicetuskan oleh David Ausubel menjelaskan proses pembelajaran di mana guru membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami. Proses belajar meaningful learning ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Misalnya, untuk memperkenalkan penjumlahan pecahan, kita bisa mulai dengan penjumlahan benda-benda yang lebih konkret terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mindful learning. Mindful learning seringkali dikenal sebagai metakognisi dalam teori pendidikan. Dalam mindful learning, siswa diajak untuk senantiasa sadar akan proses pembelajaran yang sedang ia jalani. Kesadaran ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kesadaran akan hal-hal yang sudah ia pahami atau kuasai sebelumnya. Yang kedua, kesadaran akan hal-hal yang belum ia pahami atau kuasai. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya pemahaman atau penguasaan kompetensi dari apa yang ia sedang pelajari. Yang keempat, kesadaran akan alur proses pembelajaran yang sedang ia jalani demi tercapainya pemahaman atau kompetensi yang ingin ia capai. Kemudian yang kelima, kesadaran akan kemajuan pemahaman atau kompetensi setelah merefleksikan proses pembelajaran yang telah ia lewati. Keenam, kesadaran akan hal-hal yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, siswa dituntut untuk menjadi agen aktif yang bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Berbeda dengan orang-orang dewasa, kesadaran ini bukanlah suatu yang dapat timbul secara otomatis dalam diri anak-anak, sehingga guru harus terus-menerus menghidupkan kesadaran ini dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Misalnya, guru bisa membiasakan siswa untuk selalu membuat kesimpulan pembelajaran sendiri di akhir sesi ajar dan merefleksikan perkembangan pemahaman atau kompetensinya. Melalui proses refleksi ini, siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, serta memiliki target yang lebih jelas untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian yang ketiga, joyful learning. Joyful learning
menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran, dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Hal ini penting untuk mendorong anak-anak agar lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menikmati pengalaman belajarnya. Terlebih lagi, jika dipadukan dengan aspek meaningful dan mindful learning, kita berharap siswa dapat memiliki motivasi intrinsik dalam belajar dan akhirnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Benarkah deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka? Pendekatan deep learning yang diusulkan Mendikdasmen Abdul Mufti tidak dimaksudkan sebagai pengganti kurikulum merdeka, melainkan sebagai pendekatan pembelajaran baru yang bisa saja diterapkan di dalam kurikulum yang ada. Artinya, deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pemahaman konsep dan eksplorasi secara mendalam. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan ini di masa depan akan mempengaruhi penyusunan kurikulum di Indonesia, tergantung bagaimana implementasinya berjalan dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Saat ini, keputusan untuk mengganti kurikulum merdeka masih dalam pertimbangan dan deep learning tetap diposisikan hanya sebagai pendekatan pembelajaran yang diutamakan. Terlebih lagi, kita juga ingat bahwa kurikulum merdeka sendiri juga sudah mengurangi cakupan topik dan mengedepankan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa. Terus, apa manfaat penerapan deep learning dalam pendidikan di Indonesia? Penerapan deep learning dalam pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tuntutan abad ke-21. Melansir dari World Economic Forum, salah satu alasan kuat mengapa pendekatan ini diperlukan adalah karena relevansinya dengan kompetensi abad 21, Century Skill, yang terbagi menjadi 3 poin besar, yaitu foundational, literasi, kompetensi, dan karakter quality. Yang pertama, foundational, literasi dasar. Keterampilan literasi dasar merupakan skill yang dapat membantu siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan inti pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan deep learning dalam pembelajaran, siswa dapat membangun fondasi yang kuat dalam keterampilan ini, sehingga siswa mampu menggunakan kemampuan dasarnya dalam situasi nyata. Kemampuan ini mencakup beberapa poin sebagai berikut. Literasi. Dengan pendekatan deep learning, literasi siswa hanya dibatasi pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami makna di balik informasi yang diserap. Kemudian kemampuan numerasi. Daripada hanya menghafal rumus, dengan deep learning, siswa didorong untuk memahami konsep dasar matematika sehingga mereka dapat menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian, scientific literasi science. Deep learning dapat membantu siswa untuk mengaitkan konsep sains dengan kehidupan nyata dan menyelami proses penemuan ilmiah secara lebih mendalam. Kemudian, berikutnya ICT literasi teknologi informasi dan komunikasi. Dengan deep learning, siswa dapat mempelajari cara mengelola informasi digital dengan lebih bijak, memahami etika penggunaan teknologi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, finansial literasi keuangan. Melalui pendekatan deep learning, siswa dapat memahami konsep dasar ekonomi, cara mengelola uang, dan memahami dampak dari setiap keputusan finansial yang mereka lakukan. Kemudian, kultural civic literasi budaya dan kewarganegaraan. Penerapan deep learning memungkinkan siswa memahami nilai budaya dan kewarganegaraan secara lebih mendalam, menghargai perbedaan budaya, serta memahami peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kompetensi. Kompetensi mencakup cara siswa menghadapi tantangan kompleks yang meliputi keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Adanya deep learning mampu mendorong siswa untuk memiliki pendekatan yang lebih mendalam dan analitis terhadap tantangan yang akan mereka hadapi di masa kini maupun di masa yang mendatang. Kompetensi mencakup beberapa poin sebagai berikut. Pertama, critical thinking, problem solving, berpikir kritis, pembacaan masalah. Deep learning mengajarkan siswa untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mencari solusi yang inovatif. Kemudian, kreativitas. Dalam pendekatan deep learning, siswa didorong untuk bereksperimen, menghubungkan ide-ide, dan menghasilkan pemikiran yang original.
Kemudian communication atau komunikasi deep learning, kemungkinan siswa untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan membiasakan mereka berbicara, mendengar, dan memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Kemudian collaboration atau kolaborasi, deep learning akan mendorong siswa untuk belajar bekerja sama dalam tim, menghargai kontribusi rekan satu tim, dan mengembangkan empati. Kemudian yang ketiga, karakter quality, kualitas karakter. Deep learning juga membantu siswa untuk membentuk kualitas karakter yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Kualitas karakter ini mencangkup beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, curiosity, rasa ingin tahu. Deep learning akan membiasakan siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dengan cara mengajak mereka menggali informasi dan bertanya secara lebih mendalam terkait suatu topik. Kemudian, inisiatif. Dengan pendekatan deep learning, siswa akan dilatih untuk proaktif dan inisiatif dalam mencari jawaban dan solusi. Kemudian, berikutnya, persisten atau grit, ketekunan. Deep learning membiasakan siswa untuk bekerja keras, terus mencoba, tidak mudah menyerah, dan mampu memecahkan masalah hingga tuntas, sehingga dapat mengembangkan ketekunan dalam mencapai tujuan. Berikutnya, adaptability, kemampuan beradaptasi. Deep learning mampu mendorong siswa untuk terbiasa dengan adanya perubahan, baik dalam proses belajar maupun dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih fleksibel dalam menghadapi situasi baru. Kemudian, leadership atau kepemimpinan. Pembelajaran berbasis kelompok dalam deep learning dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memimpin dan mengambil tanggung jawab. Berikutnya, social and cultural awareness, kesadaran sosial dan budaya. Deep learning dapat memfasilitasi siswa untuk membangun kesadaran sosial dan budaya yang kuat, serta menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sesuatu yang bisa memperkaya pengalaman belajar mereka. Dengan diterapkan pendekatan deep learning dalam pendidikan di Indonesia, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang lebih kritis, memiliki pemahaman mendalam, dan mampu berpikir reflektif. Pendekatan ini sejalan dengan program prioritas Mendikdasmen Abdul Mufti yang ingin mencetak generasi muda yang unggul di bidang sains dan teknologi, memiliki moral yang kuat, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, utamanya keterampilan abad ke-21, century skill yang telah dijelaskan sebelumnya.